guys, ada orang gunung ya, ada orang gunung ya. Saya juga termasuk orang gunung ya teman-teman. Jadi menurut saya menarik sekali ada komentar seperti ini ya. Coba kita baca. Orang Papua ada dua jenis yaitu bagian pegunungan dan pesisir. Yang biasa bikin onar dan tidak bisa diatur yang dari gunung. Saya juga orang Papua pegunungan tapi muak lihat kayak begituan. Nah, jadi ada saudara saya yang dari bagian pegunungan ini memang pemikirannya luar biasa ya, bagus. Saya salut ya, Bro. Jadi di video-video saya itu saya tidak pernah membedakan Papua gunung dan juga Papua pesisir ya, teman-teman. Saya selalu membicarakan untuk umum pada orang-orang Papua pada umumnya ya, teman-teman. Karena saya rasa pada umumnya Papua itu sama ya, wataknya sama. Tidak bisa membedakan Papua gunung dan pantai karena bagian Papua pesisir yang lain juga kadang sering terjadi hal yang sama seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena itulah kita tidak bisa mengatakan seolah-olah kita itu paling benar ya, teman-teman. Nah, misalnya Papua pesisir itu paling sopan, paling rajin, paling cerdas atau paling apa-apa, pokoknya paling baik dibanding Papua gunung ya, teman-teman. Karena orang-orang di luar Papua atau orang-orang di luar Papua di mana-mana itu memandang Papuanya satu ya, teman-teman. Papua ya. Papua, mau itu Papua pegunungan, mau itu Papua pesisir kah, Papua gunung kah, Papua apakah, semuanya dipandang Papua sama ya, teman-teman. Walaupun yang bikin itu Papua pesisir, tapi seluruh Papua kena. Walaupun yang bikin itu Papua pegunungan, Papua gunung, tapi yang seluruh Papua kena, seperti itu ya. Ya memang yang sering terjadi kasus-kasus ya, misalnya perang suku terus apa-apa, maksudnya yang sering ada problem ya, permasalahan itu memang kita sering lihat kan, itu memang dari Papua gunung ya, saudara-saudara saya ya, semua Papua saudara saya, cuma yang sering terjadi seperti itu di Papua gunung ya, teman-teman. Nah, karena itu wajarlah kalau orang-orang dari teman-teman dari pesisir mereka mengatakan yang sering seperti itu tuh Papua gunung. Nah, itu saya orang gunung, saya mengakui memang itu benar ya, teman-teman. Benar. Cuma untuk kita sesama Papua ya, saya mengingatkan lagi untuk kita sesama Papua, kita jangan membeda-bedakan Papua gunung dan juga Papua pesisir ya, teman-teman. Karena pada umumnya Papuanya sama ya, Papua sama, dan yang sekarang kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita melawan sesuatu hal-hal yang buruk terjadi pada kita ya. Misalnya rasa malas yang menghantui kita, misalnya mabuk-mabukan atau miras yang menghantui kita, misalnya kekerasan yang menghantui kita. Nah, yang harus kita lawan semua orang-orang Papua itu adalah hal-hal seperti itu ya, teman-teman. Mungkin dengan cara-cara seperti itu kita akan lebih baik lagi dari yang sekarang ya, dan juga kita akan menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa melawan hal-hal semacam itu? Nah, bagaimana generasi ke depan Papua tuh mau jadi apa coba, teman-teman? Teman-teman bayangkan sekarang saja. Sekarang generasi muda ya, anak-anak Papua yang masih usianya masih muda sekali dan mereka sudah terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan mereka. Nah, bagaimana nasib anak-anak muda, generasi muda yang sekarang itu untuk ke depan? Bagaimana ke depan? Nah, jadi maka dari itu teman-teman Papua semua, jadi jangan sampai ada yang membedakan Papua gunung dan juga Papua pesisir ya. Nah, dengan cara itu kita akan bergandengan tangan, saling mendukung ya. Kita membangun Papua sama-sama. Yang penting intinya pada umumnya teman-teman, kita untuk khusus orang-orang Papua semua ya, misalnya mau baik itu Papua gunung atau Papua pesisir ya, untuk kita saat ini teman-teman kita menghilangkan ada beberapa poin yang penting yang saya sampaikan di awal tadi ya, yaitu poin yang pertama adalah kita menghilangkan rasa pemalas yang menghantui kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan
minuman-minuman keras yang sering menghantui kita ya teman-teman. Yang ketiga, kita menghilangkan kekerasan yang terjadi di tanah Papua ya. Misalnya sedikit-sedikit kita bikin kegaduhan, sedikit-sedikit kita bakar fasilitas umum, sedikit-sedikit kita perang suku. Mungkin karena dengan ketiga poin ini kita berusaha untuk melawan ya. Saya kira beberapa tahun ke depan ya kita bisa menyelamatkan generasi-generasi Papua yang sudah rusak saat ini ya teman-teman. Saya mengajak semua kita orang-orang Papua, mari kita bergandengan tangan, mari kita berjuang karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau bangun Papua ya teman-teman. Walaupun sekarang teman-teman mengatakan yang mau bangun Papua harus putra daerah. Nah, ya, yang memimpin harus putra daerah karena banyak sekali yang mengatakan orang lain tidak mungkin urus kita punya dapur. Yang bisa urus kita punya dapur adalah orang-orang Papua. Nah, teman-teman sering mengeluarkan kalimat-kalimat itu, tapi kalau ada 3 hal poin penting yang tadi saya sampaikan itu saja kita tidak bisa melawan ya. Jadi kita tidak akan berkembang. Yang ada kita hanya menyalahkan orang lain ya. Dan juga kita menyalahkan pemerintah atau kita menyalahkan sistem. Padahal yang salah adalah kita ya.